Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari dengan NIM 112111127. Berdirinya saya di sini tentu untuk membahas secara lebih mendalam tentang pemberlakuan PPN 12% mulai 1 Januari 2025 serta kebijakan subsidi listrik 50% dan pembagian beras 10 kg. Kita perlu menghubungkan isu ini dengan teori-teori ekonomi yang relevan serta bukti-bukti agar kita bisa berpendapat dan berpikir dengan kritis. PPN yaitu pajak pertambahan nilai adalah pajak konsumsi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Menurut teori Lafort-Carver yang dikemukakan oleh ekonomis Arthur Laffer, ada hubungan antara tarif pajak dan pendapatan negara. Pada titik tertentu, kenaikan tarif pajak justru bisa menurunkan total pendapatan negara jika menurunkan aktivitas ekonomi, karena konsumen cenderung mengurangi pengeluaran mereka. Dengan diberlakukannya PPN 12%, terjadi potensi pengaruh terhadap daya beli masyarakat, terutama pada barang-barang yang lebih sensitif harga. Ini sejalan dengan teori elasticity dalam ekonomi mikro, yang menunjukkan bahwa barang-barang yang tidak elastis seperti misalnya barang kebutuhan pokok mungkin tidak perlu terpengaruh oleh kenaikan harga, tetapi barang-barang yang lebih elastis bisa mengalami penurunan permintaan, seperti yang kita lihat adanya bukti konkret di negara-negara yang pernah mengalami kenaikan PPN, seperti di Uni Eropa, telah mencatatkan pengaruh besar terhadap konsumsi domestik. Misalnya di Inggris, saat PPN dinaikkan pada 2011 dari 17,5% menjadi 20%, konsumsi rumah tangga mengalami penurunan dalam beberapa bulan pertama karena beban pajak yang lebih tinggi. Kemudian, pemerintah memberikan subsidi listrik 50% dan pembagian beras 10 kg untuk mengurangi dampak kenaikan PPN bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam teori redistributif Polish, subsidi bertujuan untuk memitigasi ketimpangan pendapatan dan memastikan bahwa kelompok masyarakat miskin tidak terlalu terbebani oleh kebijakan fiskal yang lebih tinggi. Subsidi ini berfungsi untuk menjaga daya beli masyarakat agar mereka tetap bisa mengakses kebutuhan dasar meskipun terjadi inflasi akibat kenaikan PPN. Namun, menurut teori welfare ekonomi, kebijakan subsidi ini juga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati karena adanya potensi distorsi pasar.
Subsidi yang besar dapat menyebabkan ketergantungan dan mengurangi insentif untuk produktivitas atau bahkan menambah defisit anggaran negara dalam jangka panjang, seperti di Indonesia. Kebijakan subsidi untuk energi seperti listrik telah diterapkan selama bertahun-tahun. Namun, terdapat kritik bahwa subsidi energi seringkali tidak tepat sasaran. Misalnya, pada 2015 di Indonesia menghabiskan sekitar 20% dari APBN untuk subsidi energi. Namun sebagian besar manfaat subsidi ini justru diterima oleh kelompok menengah ke atas. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN. Barang mewah yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu. Contohnya, pesawat jet pribadi itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan ataupun digunakan oleh masyarakat papan atas. Kemudian seperti kapal persial, motor yacht, kemudian rumah yang sangat mewah yang nilainya di atas golongan menengah. Artinya, untuk barang dan jasa yang selain tergolong barang-barang mewah, tidak ada kenaikan PPN, yakni tetap sebesar yang berlaku sekarang, yang sudah berlaku dari sejak tahun 2022. Untuk barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberikan fasilitas pembebasan atau dikenakan tarif PPN sebesar 0%, masih tetap berlaku. Saya ulangi, barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberikan fasilitas pembebasan dari pajak, yaitu PPN 0%, masih tetap berlaku. Pemerintah telah berkomitmen memberi paket stimulus ya. Nilai stimulus itu sebesar 38,6 triliun seperti yang pernah diumumkan sebelumnya. Bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan 10 kg per bulan. Diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2200 volt ampere. Pembiayaan industri padat karya ya. Insentif PPh pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan 10.000 juta per bulan. Kemudian bebas PPh bagi UMKM beromset kurang dari 500 juta per tahun
dan lain sebagainya. Jadi, paket stimulus ini nilainya semua adalah 38,6 triliun. Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, banyak yang tetap diberikan pembebasan PPN, yaitu sebesar tarif 0%. Antara lain kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, dan air minum. Dalam rangka meringankan beban masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan PPN 12%, pemerintah memberikan diskon listrik sebesar 50%. Ini adalah langkah kebijakan fiskal yang cukup signifikan. Berdasarkan teori Keynesian, ketika konsumsi masyarakat berkurang akibat kenaikan harga barang dan jasa, pemerintah perlu mengambil langkah untuk merangsang kembali permintaan agregat. Pemberian diskon listrik dapat dianggap sebagai salah satu bentuk stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya rumah tangga dengan pengeluaran untuk kebutuhan dasar yang tinggi seperti listrik. Diskon listrik ini dapat mengurangi dampak negatif dari penerapan PPN terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Mengingat bahwa pengeluaran untuk listrik sering kali menjadi beban tetap yang cukup besar. Subsidi ini dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap mampu memenuhi kebutuhan lainnya tanpa terbebani biaya listrik yang lebih tinggi. Dalam konteks ekonomi makro, pemberian diskon listrik ini juga bisa membantu mendorong stabilitas sosial ekonomi dengan memastikan bahwa kebutuhan dasar tetap dapat dipenuhi. Namun, diskon listrik ini lebih bersifat sementara dan hanya dapat menutupi sebagian dari dampak kenaikan harga akibat PPN. Oleh karena itu, kebijakan ini meskipun bermanfaat dalam jangka pendek, mungkin tidak cukup untuk mengatasi dampak jangka panjang dari kebijakan PPN yang lebih luas. Pemerintah juga mengimplementasikan pembagian beras 10 kg kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemberian sembako ini mengingatkan kita pada konsep bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mendukung masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dalam teori kesejahteraan sosial, pemberian bantuan pangan semacam ini adalah salah satu instrumen untuk memastikan bahwa masyarakat yang kurang mampu tidak kekurangan pangan meskipun terjadi kenaikan harga barang.
Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi ketimpangan distribusi pendapatan, pembagian beras ini bisa membantu menstabilkan harga pangan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat menengah ke bawah. Bantuan pangan langsung dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim yang berpotensi meningkat akibat inflasi atau kenaikan harga yang disebabkan oleh kebijakan PPN. Selain itu, program ini juga dapat mengurangi tekanan sosial yang mungkin muncul akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan perpajakan yang lebih tinggi. Namun, seperti halnya kebijakan diskon listrik, pembagian beras 10 kg ini lebih bersifat sementara. Dampak jangka panjangnya akan tergantung pada kebijakan lainnya yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini penting dalam momen darurat, pendekatan jangka panjang yang lebih komprehensif perlu dipikirkan. Kebijakan pemberian subsidi dan distribusi beras merupakan upaya menjaga keseimbangan sosial ekonomi. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi seperti gas, bahan bakar minyak, perumahan komersial, pemberangkatan haji. Nyatanya, sekarang yang baru terrealisasikan hanya token listrik, sedangkan beras belum juga diberikan. Lalu, banyak juga pemberian makanan gratis terhadap siswa-siswa di berbagai daerah yang justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadinya. Contohnya, disuruh bayar per bulan makanan tersebut serta memberi Tupperware dari sekolah, dan masih banyak lokasi-lokasi yang belum bisa dilalui mobil karena kurangnya akses ke lokasi tersebut. Penerapan PPN 12%. Terdapat dampak untuk masyarakat dan perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Karena dalam teori ekonomi, penerapan PPN bertujuan untuk memperbesar basis pendapatan negara tanpa memberikan beban langsung pada penghasilan pribadi. Sebagai sumber utama penerapan negara, PPN bisa mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan infrastruktur dan sosial yang diperlukan. Pemerintah berupaya meningkatkan tingkat kepatuhan pajak sekaligus mendorong perekonomian dengan kebijakan ini. Namun, dalam implementasinya, tarif PPN yang mencapai 12% dapat menambah beban konsumsi bagi masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah. Barang dan jasa yang sebelumnya lebih terjangkau bagi sebagian besar kalangan bisa mengalami kenaikan harga karena beban pajak yang lebih tinggi. Ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, yang akan berdampak pada konsumsi dan produksi. Dalam teori ekonomi mikro, kita mengenal efek harga, di mana kenaikan harga suatu barang atau jasa
dapat menyebabkan penurunan permintaan, apalagi dalam konteks ketimpangan ekonomi di Indonesia yang mana masih terdapat gap yang cukup besar antara kelas sosial. Kenaikan PPN ini dapat memperburuk ketimpangan tersebut. Masyarakat berpenghasilan rendah akan merasakan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat yang lebih mampu, karena beban pajak lebih terasa pada barang-barang kebutuhan pokok dan barang konsumsi sehari-hari yang mereka beli. Kita sebagai mahasiswa yang berpikir kritis, kita perlu menyadari bahwa meskipun kebijakan pemerintah ini mungkin dapat membantu meringankan dampak dari PPN 12%, langkah-langkah tersebut tidak menyentuh akar permasalahan ekonomi struktural yang lebih besar. Kebijakan yang lebih komprehensif diperlukan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Salah satunya adalah dengan memperbaiki sistem perpajakan agar lebih progresif dan adil, serta memperkuat jaringan pengaman sosial yang lebih berkelanjutan. Kebijakan sementara seperti diskon listrik dan pembagian beras juga perlu dilihat dalam konteks keberlanjutan dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan jangka panjang. Diskon dan bantuan pangan hanya dapat bertahan dalam waktu terbatas, tetapi untuk menciptakan perubahan ekonomi yang signifikan, harus ada kebijakan yang lebih fundamental dalam meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki distribusi kekayaan yang lebih merata. Kebijakan PPN 12% yang diikuti dengan diskon listrik dan pembagian beras merupakan respon pemerintah terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Dari perspektif teori ekonomi, kebijakan ini mengandung unsur positif dalam rangka memperbesar pendapatan negara dan melindungi daya beli masyarakat. Namun, kita juga harus realistis bahwa kebijakan ini harus dilengkapi dengan langkah-langkah struktural yang lebih mendalam untuk menciptakan kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang paling rentan terhadap dampak inflasi dan kenaikan harga barang. Sebagai mahasiswa, kita harus terus berpikir kritis untuk mengawasi implementasi kebijakan ini dan mendorong perubahan yang lebih baik dalam perekonomian nasional. Kenaikan PPN berpotensi menyebabkan inflasi yang pada gilirannya dapat menurunkan daya beli masyarakat. Menurut teori quantity theory of money, inflasi dapat terjadi ketika jumlah uang yang beredar meningkat lebih cepat daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar. Kenaikan harga akibat PPN 12% bisa memperburuk inflasi yang akan menurunkan daya beli masyarakat.
terutama yang berada pada kelas menengah ke bawah. Inflasi yang terlalu tinggi dapat merugikan perekonomian karena menurunnya nilai real uang yang dimiliki masyarakat. Teori ini didukung oleh bukti empiris di negara-negara yang mengalami hiperinflasi seperti Zimbabwe pada tahun 2008 atau Venezuela pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa dampak buruk dari inflasi tinggi terhadap perekonomian rakyat. Di Indonesia, inflasi pada 2023 tercatat mengalami sedikit kenaikan setelah adanya kenaikan PPN pada tahun 2021 yang membebani biaya hidup masyarakat, terutama pada sektor barang konsumsi. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa peningkatan tarif pajak dapat mempengaruhi inflasi domestik. Kebijakan pemberian subsidi dan distribusi beras merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Namun, efektivitas kebijakan ini harus dilihat dalam jangka panjang. Seperti teori public choice menunjukkan bahwa kebijakan subsidi bisa jadi tidak efisien jika tidak ditargetkan dengan tepat dan dapat menciptakan ketergantungan yang mengganggu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Untuk mengoptimalkan kebijakan ini, perlu ada upaya yang lebih serius dalam melakukan target social existence, sehingga subsidi yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Tanpa manajemen yang baik, subsidi ini bisa saja mengarah pada pemborosan sumber daya negara. Seperti bukti yang berada yang kita ketahui bahwa seperti negara Brazil dan India telah mencoba model distribusi bantuan sosial yang lebih terarah, seperti program Bolsa Familia di Brazil yang terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan bantuan secara langsung kepada keluarga menengah ke bawah. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari video yang saya sampaikan yaitu pemberlakuan PPN 12% pada 2025 tentu akan memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi domestik, terutama terhadap daya beli masyarakat. Kebijakan subsidi seperti diskon listrik dan pembagian beras 10 kg adalah langkah yang positif untuk mengurangi dampak negatif bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada penerapan yang tepat dan pengelolaan fiskal yang bijak. Sebagian tambahan dan kebijakan tersebut harus diiringi dengan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada subsidi jangka panjang. Mungkin hanya video ini yang saya sampaikan agar kita lebih bisa berpikir dengan kritis tentang apapun kebijakan yang dilakukan di negara kita ini, agar negara Indonesia dapat lebih maju dan berkembang.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.